إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah limpahkan berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri kajian online ini baik via Zoom ataupun via Clubhouse. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ketika kita menuntut ilmu syar'i ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah sesuatu yang diperintahkan kita untuk mencarinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk apa? Cari Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan Bukhari juga Muslim, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar tersebut, itu keutamaan Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Di 10 malam terakhir apa? Ramadan. Nah, Rasulullah SAW perintahkan diri kita untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu bersama dalam surah Al-Qadar, Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan, keutamaan luar biasa pada Lailatul Qadar tersebut. Sebelumnya para ulama berbeda pendapat tentang makna Lailatul Qadar itu sendiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, dan ini yang kita ketahui bersama biasanya, malam kemuliaan. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak. Apa maksudnya malam yang penuh sesak? Malam yang penuh sesak karena ketika itu saking banyaknya para malaikat yang turun dari atas langit ke bumi ini. Saking banyaknya apa? Para malaikat yang turun dari langit ke dunia ini. Jadi malam yang penuh sesak. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam penetapan takdir. Malam penetapan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Turun rahmat Allah, turun para malaikat yang mulia. Dan semua makna yang disebutkan oleh para ulama tersebut adalah makna yang benar. Adalah makna yang benar. Malam tersebut malam yang penuh kemuliaan, jelas benar. Malam tersebut malam yang penuh sesak, turunnya banyak para malaikat dari atas langit, benar. Malam yang penetapan takdir Allah, betul. Malam diturunkannya kitab yang mulia itu Al-Quranul Karim, betul. Malam turunnya rahmat Allah, betul, dan seterusnya. Semuanya benar disebutkan para ulama. Itu malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan dari Lailatul Qadar luar biasa, kita tahu bersama. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh apa? Keberkahan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi.
Pada malam yang penuh keberkahan itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dalam surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, keberkahan yang dimaksud di sini tidak lain tidak bukan yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu kata Allah turun para malaikat-malaikat yang sangat luar biasa, jumlahnya banyak. Abu Hurairah mengatakan malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tersebut jumlahnya tidak terhingga. Tidak terhingga, hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui jumlahnya. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar tersebut jumlahnya sebanyak kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Lalu hal banyak yang tak terhingga, luar biasa. Dan bukan hanya para malaikat yang turun, warruh dan juga ar-ruh. Siapa itu? Malaikat Jibril juga turun dengan izin Rabbnya mengatur segala urusan. Allahu akbar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut keselamatan, kesejahteraan itu ada meliputi mereka semua sampai terbit fajar. Sampai waktu fajar. Nah, ini keutamaan yang pertama jelas Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan amalan di Lailatul Qadar itu amalan saleh terutama ya. Amalan buruk pun bisa, naudzubillah. Amalan yang dilakukan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. 1000 bulan itu ikhwan kurang lebih 83 tahun lebih. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah dan ternyata tepat malam itu malam Lailatul Qadar, maka subhanallah itu terhitung 83 tahun isinya zikir subhanallah. Coba untuk bayangkan, luar biasa. Baru subhanallah. Bagaimana kalau lengkap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bagaimana kalau baca Quran banyak berjuz-juz pada malam tersebut? Bagaimana kalau seseorang sholat malam mendirikan sholat malam juga pada malam itu? Bagaimana ketika dia sedekah juga pada malam itu? Bagaimana ketika dia i'tikaf juga pada malam itu? Bagaimana ketika dia birrul walidain juga pada malam itu? Bagaimana ketika dia berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya pada malam itu? Akan terhitung 83 tahun lebih. Isinya semua amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Allahu akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umur umat Nabi Muhammad SAW ini pendek-pendek. Betul ikhwan? Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Beda sama umur umat-umat terdahulu. Panjang-panjang luar biasa. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya saya 950 tahun. Nah, ketika kita dapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, ikhwan, satu kali saja misal. 83 tahun isinya amal ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut. Semua 83 tahun loh. Umur kita 60-70 tahun, nggak semuanya kita pakai ibadah. Ada nongkrongnya, betul ya? Ada kongko-kongko, ada na'udzubillah mungkin melalaikan waktu-waktu, ada bahkan maksiat, na'udzubillah subhanallah, ada ibadahnya kan gitu. Nah, ketika orang beribadah pada malam Lailatul Qadar terhitung 83 tahun lebih isinya amal ibadah yang dia lakukan pada malam tersebut. Kalau 1 kali, kalau 10 kali dapat Lailatul Qadar nih. 10 kali berarti 830 tahun isinya amal ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut. Allahu akbar. Maka pantaslah Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Taharrau Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar itu, kata Nabi SAW. Allah minta cuma 10 malam, bukan 10 hari loh. 10 malam. Dari 1 tahun nih kita sibuk dunia, 10 malam doang, ikhwan. Allah minta. Masa kemudian masih sibuk dunia, ikhwan? Betul ya? 10 malam doang. 10 malam kita dianjurkan begadang, ini yang begadang yang sunnah ini. Begadang yang dianjurkan ini dapat pahala Masya Allah. Dengan syarat ibadah ya. Bukan begadang yang nonton bola terus malam Lailatul Qadar, subhanallah. Berarti kan baik-baik nih, subhanallah. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW, subhanallah.
Menghidupkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya tersebut. Allahu Akbar. Dan ini keutamaan tersendiri dari malam Lailatul Qadar. Keutamaan tersendiri dari malam apa? Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan ikat pinggang beliau ketika datangnya 10 malam terakhir tersebut. Apa maksudnya mengencangkan ikat pinggang? Ada dua maknanya kata para ulama, paling tidak minimal. Yang pertama, beliau tidak mendatangi istri-istri beliau. Nggak mendatangi istri beliau. Yang kedua, tambah giat lagi beribadah pada 10 hari tersebut. Tambah giat lagi beribadah pada 10 malam tersebut. Subhanallah. Ini maksud dari mengencang ikat pinggang. Dalam riwayat lain disebutkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu min ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam tersebut yang tidak pernah beliau lakukan pada selain dari 10 malam itu. Ini kata Aisyah nih, bayangkan. Jadi beliau bersungguh-sungguh ibadah pada 10 malam tersebut yang beliau nggak pernah lakukan pada selain dari 10 malam itu. Berarti benar-benar luar biasa pada malam itu. Yang pertama, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggang beliau. Kemudian apa? Wa ahya lailah, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah jelas. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah apapun yang bisa kita lakukan pada malam itu, kerjakan. Bahkan setiap detik kalau bisa bernilai ibadah dalam pandangan Allah dalam malam tersebut. Perhatikan, subhanallah. Wa aiqadha ahlah, dan beliau juga membangunkan keluarga beliau. Beliau bangunkan istri-istri dan anak-anak beliau. Di 10 malam terakhir Allah kayak kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, hanya 10 malam. Dari 1 tahun kita capek-capek nyari dunia, masa 10 malam ini nggak dapat juga, ikhwan. Dari keutamaan besar dari Lailatul Qadar ini, subhanallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih jelas lagi tadi, lebih kerucut lagi. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar tersebut dia malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Tapi perhatikan, jangan kemudian ibadahnya cuma malam ganjil doang, malam genapnya bobo. Malam genapnya bahkan lancong ke mall, jangan, subhanallah. Di sini kata para ulama adalah apa? Ketika malam ganjil seseorang lebih lagi ibadahnya. Kenapa? Karena kalau seseorang sapu bersih dari malam 21 dan besok malam insya Allah masuknya nih, besok malam dari malam 21 sampai terakhir, maka insya Allah dia akan dapatkan Lailatul Qadar, betul ya? Tanpa memilah dan memilih ini malam ganjil, ini malam genap kan gitu. Disapu bersih semuanya kan gitu. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW, Rasul SAW menghidupkan malam itu 10 malam. Bukan malam ganjil doang, malam genap nih kemudian tenang-tenang sabar bawa tidur, enggak. 10 malam itu beliau benar-benar apa? Ma la yajtahidu min ghairih, kata Aisyah. Benar-benar bersungguh-sungguh yang tidak pernah beliau lakukan kesungguhan tersebut selain dari 10 malam itu. Bayangkan. Jadi jangan, karena banyak saya lihat fenomena-fenomena yang luar biasa di masjid nih. Ketika malam ganjil ramai luar biasa masjid. Ketika malam genap sepi, dan paling ramai biasa malam 27, betul ya? Betul memang, subhanallah, dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi dari pendapat yang lebih rajih, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari 40 pendapat lebih. 40 pendapat lebih, bayangkan subhanallah. Dari pendapat yang lebih rajih bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan di malam-malam ganjil dan setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, setiap tahunnya apa? Berbeda-beda karena banyak dalil tentang masalah ini. Kita nggak sebutkan satu persatu dalilnya karena banyak, luar biasa. Banyak dalil yang menyebutkan pernah terjadi di malam 21, pernah terjadi di malam 23, 25, 27, 29. Dan memang betul para ulama mengatakan malam 27 itu arja'u lailatin. Malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar.
Malam yang paling diharapkan. Itu dari pendapat yang lebih rajih itu. Jadi bukan pasti malam 27, tidak, tapi setiap tahun berbeda-beda. Tapi malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27, betul. Tapi sekali lagi, tidak pernah Rasul dan para sahabat memilah dan memilih ini malam ganjil, ini malam genap. Ini malam 27, semangat ibadah, ini malam 25, 24, biasa aja. Enggak. Sapu bersih semuanya. Ahla laila ay ahya laila. Beliau menghidupkan malam dari 10 malam tersebut. Dan apa sulitnya, ikhwan? Apa ruginya bagi kita? 10 malam itu benar-benar kita maksimalkan, gaspol benar-benar. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Apa ruginya bagi kita? Apa ruginya gitu? Ngantuk, Pak Ustaz. Tahan. Gimana caranya nggak ngantuk tuh, subhanallah. Minum kopi kayak apa dan lain sebagainya. 10 malam prestisius ini, ikhwan. 10 malam luar biasa ini, subhanallah. Kalau masalah dunia saja, antum ketika mengerjakan satu perbuatan dunia, satu pekerjaan dunia, dikasih reward sama bos antum. Kalau antum besok masuk dan pekerjaan selesai 1 hari misalnya, maka setahun ke depan saya kasih bonus tiap bulan. Wah, itu berbondong-bondong orang tuh datang ke kantor, libur lagi, macet-macetan lagi itu. Itu duniawi. Ini Allah yang bicara, ikhwan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bicara, subhanallah. Kenapa kita tidak bersemangat masalah itu? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini, masalah akhirat, bukan masalah dunia, subhanallah. Nah, ini pentinglah masalah ini, subhanallah. Sebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Jadi saya ulang, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa dari sekian banyak pendapat ulama, puluhan pendapat ulama, pendapat yang lebih rajih adalah Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari 1 tahun ke tahun yang lain. Dari 1 tahun ke tahun yang lain. Bahkan ada sebagian pendapat malam genap itu bisa terjadi di antara pendiri Syekhul Islam masalah tersebut. Walaupun yang lebih rajih malam ganjil, subhanallah. Dan yang menarik adalah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri, ma aqulu fiha?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tahu ternyata satu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan di dalam malam tersebut? Karena nanti kita akan sebutkan sedikit tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa yang aku katakan di malam tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, sesungguhnya Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah, Engkau adalah Maha memberikan maaf. Tuhibbul 'afwa, dan menyukai untuk memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Yang Rasul SAW perintahkan apa? Agar kita minta agar dosa-dosa kita diampuni, agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan sama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan ini bagaimana doa ini luar biasa ya. Kalau kita preteli satu persatu, panjang lebar tentang doa ini. Kenapa Rasul menggunakan kata-kata al-afu bukan al-ghafur kan gitu. Dan lain sebagainya. Ala kulli hal, intinya ketika seseorang diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, berarti yang tinggal adalah pahalanya. Pahala tersebut insya Allah Ta'ala akan mengundang rahmat dan karunia Allah. Yang dengan rahmat dan karunia Allah tersebut kita akan dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Siapa yang nggak mau, ikhwan? Siapa yang nggak mau, subhanallah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, udara dan angin di sekitar itu terasa tenang. Bukan berarti nggak ada angin ya. Dari kecil kita belajar, wah ini pohon nggak gerak nih, kayaknya ada angin, kayaknya nggak ada Lailatul Qadar nih. Bukan berarti nggak ada angin, salah, subhanallah. Udaranya itu terasa tenang, nikmat kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talqah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan juga kebaikan. La haratan wala baridah. Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi malam tersebut malam yang penuh kemudahan, malam yang penuh dengan kebaikan, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Kemudian selanjutnya, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, malam tersebut adalah malam
manusia merasakan ketenangan. Kenapa? Karena para malaikat turun membawa ketenangan tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, kan gitu. Malaikat ketika turun membawa ketenangan sehingga manusia akan merasakan ketenangan tersebut. Berarti dari 10 malam itu, coba untuk perhatikan subhanallah. Dari 10 malam itu kita ibadah, ada insya Allah satu malam yang ketika kita beribadah, kita merasakan kelezatan, kenikmatannya beda daripada malam yang lain. Itu maksudnya ketenangan. Itu maksudnya malaikat turun membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan, merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah yang tidak didapat pada hari-hari yang lain. Yang tidak didapat pada malam-malam yang lain. Nah, jadi lebih nikmat ketika kita beribadah pada malam tersebut, kan ya. Kemudian di antara juga disebutkan kalau ini tanda yang setelahnya. Setelah Lailatul Qadar itu selesai, pagi harinya kelihatan. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Pada pagi hari matahari akan bersinar tapi tidak terik. Matahari akan terbit, bersinar tapi tidak menyengat. Tidak menyengat dan kelihatan apa? Dha'ifatun hamra, kelihatan kemerah-merahan. Kelihatan kemerah-merahan. Dalam riwayat lain disebutkan tatlu'u syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a laha. Matahari terbit pada pagi harinya, terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyengat, tanpa sinar yang menyorot. Nah, kalau ketahuannya setelahnya nangis ini, betul ya? Sedih. Berarti tadi malam tuh kayaknya Lailatul Qadar udah habis sudah kalau begitu, betul ya? Nyesel kalau gitu. Ala kulli hal, intinya kita jangan terlalu menyibukkan diri dengan apa tanda-tanda tersebut, tapi memang dibahas oleh para ulama kan dalilnya ada tentang masalah tersebut. Intinya adalah kita sibukkan diri kita pada 10 malam ini untuk ibadah. Ibadah benar-benar maksimal. Ibadah benar-benar optimal, luar biasa ikhwan. Nah, dengan itu insya Allah kita akan dapatkan Lailatul Qadar. Karena banyak orang menyangka yang dapat Lailatul Qadar itu cuma orang-orang yang itikaf di masjid. Salah ini. Kalau orang dia itikaf di masjid, dia tidur malamnya gimana? Kan gitu. Betul memang ketika i'tikaf di masjid biasanya akan lebih besar mendapatkan kans untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan menghidupkan malam, sholat malam dan seterusnya kan gitu. Betul. Tapi bukan hanya orang yang di masjid yang dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini akan melewati kepada siapapun. Pertanyaannya kita lagi ngapain ketika malam itu? Lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat, lagi sedekah, lagi ibadah, lagi amal soleh, lagi nonton, lagi buat sia-sia, lagi maksiat, kan gitu. Karena Lailatul Qadar ini akan lewat kepada siapapun manusia. Tapi yang bedanya adalah manusia itu sedang apa mengisi malam itu dengan iman dan amal soleh atau kelalaian atau amal dosa dan maksiat. Nauzubillah, subhanallah. Nah, itu yang jadi pertanyaan dan kita harus temukan jawabannya di atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Kita harus jawab pertanyaan tersebut dengan iman dan amal saleh kita isi 10 malam tersebut, bukan yang lain. Disebutkan oleh para ulama amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika malam tersebut. Nah, secara ringkas yang pertama i'tikaf. I'tikaf yang paling afdal i'tikaf 10 malam langsung. Enggak keluar-keluar. Benar-benar 10 apa? 10 malam tidak keluar-keluar pada 10 malam tersebut, benar-benar dia sibukkan diri dengan ibadah. Taghriq bil ibadah, tenggelam dalam beribadah kepada Allah. Ingat nih, banyak saya lihat orang i'tikaf pindah majelis. Tahu pindah majelis? Dari tempat luar ke masjid sekarang ngobrol nih. Jadi masjid lebih banyak ngobrol daripada ibadahnya, salah ini. Atau ada juga yang pindah tempat tidur. Dari kamar ke masjid, pindah tempat tidur. Ketika seseorang beriktikaf itu beribadah, ya perhatikan, tenggelam dalam beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Yang paling afdal 10 hari. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau cuma malam doang dan sebagainya? Jawabannya boleh insya Allah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hafizahullah ta'ala, ketika seseorang masuk ke dalam masjid untuk niat i'tikaf beribadah kepada Allah, tenggelam dalam ketaatan kepada Allah, walaupun sejam, insya Allah tergolong i'tikaf. Insya Allah tergolong i'tikaf. Walaupun yang paling afdal memang 10 hari tersebut tidak keluar-keluar, sibukkan diri dengan ibadah, itu paling luar biasa, paling afdal, paling bagus.
Nah, itu disebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Yang pertama i'tikaf. Yang kedua apa? Membaca Al-Qur'an minimal 100 ayat. Membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Kalau bisa hatam yuk bagus, Masya Allah, luar biasa. Minimal 100 ayat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a mi'ata ayah fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. 100 ayat minimal. Soalnya sebentar, nggak nyampe setengah jam insya Allah. Orang yang terbata-bata mungkin setengah jam 40 menit mungkin. 100 ayat. Tapi bukan 100 ayat, udah 100 ayat berhenti deh. Enggak, sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Minimal 100 ayat. Baca Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, sholat malam, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail bersama imam. Selesai bersama imam. Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan salat tarawih, qiyamul lail bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Berarti 2 kali itu. 100 ayat tadi baca Quran, salat semalam suntuk. Kemudian apa? Salat malam bersama imam sampai selesai, salat semalam suntuk. Betul ya? Nah, kalau sudah misal ketika habis Isya Pak Ustaz sudah tarawih, malam boleh sholat lagi nggak Pak Ustaz? Boleh, silahkan, tapi tanpa witir kembali. Karena la witrani fi laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Boleh dia memperbanyak sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, silahkan. Subhanallah. Nah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat malam, betul ya? Yang keempat, saya lupa, amalan wajib dulu. Tadi harus yang pertama dulu, amalan wajib. Amalan wajib apa? Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Qaulul Qadim, perkataan namanya, beliau mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Nah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena memang dalam hadis disebutkan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia terhitung sholat setengah malam, sampai tengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh juga berjamaah, maka dia terhitung sholat malam sampai semalam suntuk. 3 kali semalam suntuk kita dapatkan begitu. Betul ya? Baca Quran 100 ayat, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sholat isya dan subuh berjamaah. Tambah sebelumnya sholat maghrib. Kemudian selanjutnya, diantaranya apa? Kalau bisa sedekah pada malam itu. Sedekah luar biasa. Dan kalau bisa sedekahnya sembunyi-sembunyi, nggak ada ketahuan orang. Cuma diri kita dan Allah. Dan itu lebih menjaga keikhlasan. Sedekah pada malam itu. Amal selanjutnya, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir apapun baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah. Terus sebanyak-banyak zikir baca. La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu basah dari berzikir kepada Allah. Selanjutnya banyak doa kepada Allah. Baik itu doa khusus tadi itu, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, atau doa secara umum. Karena malam Lailatul Qadar ini malam diijabahnya doa, banyak doa yang baik-baik kepada Allah ya. Baik itu doa yang khusus atau doa yang umum. Doa khusus tadi ya, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Selanjutnya banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah pada malam tersebut. Sehingga ketika selesai dari malam tersebut, kita berharap dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah. Banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Selanjutnya, banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Banyak bersolawat, mengucapkan salawat dan taslim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Selanjutnya, kalau ada kajian, datangi kajian di masjid tersebut. Kan gitu. Ada kajian, datangi kajian yang masih tersebut. Untuk ilmu syar'i kan gitu. Dan amal-amal yang masih banyak bisa kita lakukan. Intinya, jangan ada sedikit pun dari 10 malam tersebut kecuali di dalamnya bernilai pahala. Karena sayang ketika kita menghabiskan waktu kita 10 malam tersebut ternyata amal yang sia-sia, apalagi amalan durhaka. Nauzubillah min dzalik. Ini secara ringkas mungkin dari pembahasan Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan diri kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut.
Sehingga ketika selesai dari malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Dan ingat, saya lupa tadi sampaikan, bagi wanita haid bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ini salah besar nih. Banyak wanita ketika dia haid beranggapan berarti ibadahnya libur. Salah ini. Masih sangat banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Yang nggak boleh itu kan puasa, sholat, didatangi oleh suaminya. Sebagian ulama mengatakan itikaf, sebagian ulama mengatakan memegang Al-Quran. Yang lain boleh, kan gitu. Baca Al-Quran dengan ukuran terjemah boleh, atau baca Al-Quran dengan gadget kita mungkin boleh, kan gitu. Beristighfar, bersolawat, berzikir, duduk di kajian ilmu, baca buku ilmu, kemudian berdoa kepada Allah. Masih banyak luar biasa amal-amal yang bisa dilakukan. Karena di sini sering ditanyakan tentang masalah ini, subhanallah. Intinya adalah Lailatul Qadar akan lewat kepada siapapun dari manusia di atas muka bumi ini. Yang jadi masalah adalah sedang apa malam itu kita, ikhwan. Mengisinya dengan apa? Apakah dengan iman dan amal soleh atau sebaliknya? Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan diberikan pada kami semua hari ini. Sungguh bahasan yang sangat menarik, terutama dengan berkembangnya sekarang iktikaf gaul ya Ustaz. Jadi iktikaf sambil sahur on the road nih. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan bagi Ustadz untuk bisa tetap menyebarkan ilmu yang insya Allah menjadi amalan bagi kami semua. Dan syukur jazakumullah khair bagi seluruh teman-teman yang telah hadir di sini di majelis online AHNC Mengaji. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan bersama. Sebelumnya Ana meminta maaf apabila ada kekurangan teknis, dan langsung saja kami buka pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan langsung. Diutamakan tadi lewat kolom chat, namun sudah ada, baik Ustadz, sudah ada ini Ustadz, Ana izin bacakan ya Ustadz ya. Bismillah, barakallahu Ustadz. Bagaimana dengan ibu yang begitu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, suami dan anak-anak, selain ibadah syaum, qiyam, tilawah dan zikir, apakah kesibukan tersebut bisa dijadikan jalan untuk meraih Lailatul Qadar? Jazakallah khairan. Kesibukan apa tadi? Bagaimana dengan ibu yang begitu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak, selain ibadah saum, qiyam, tilawah, dan zikir, apakah kesibukan tersebut juga bisa bernilai ibadah untuk meraih Lailatul Qadar? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, berbahagialah wahai para ibu, wahai para istri. Ketika Ramadan ini bukan berarti kemudian mereka sibuk di dapur, tidak mendapatkan pahala. Ini salah besar, subhanallah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, juga para ulama mengatakan mereka mendapatkan pahala dengan syarat. Yang pertama, melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga Allah azza wa jalla. Yang kedua, pasang niat solehahnya. Perhatikan nih. Pasang niat baiknya dalam hatinya, kan gitu. Saya menyiapkan sahur, menyiapkan buka, sibuk dengan anak dan seterusnya. Tidak lain tidak bukan ini semua saya lakukan karena kewajiban saya sebagai seorang istri, seorang ibu. Dan itu perintah Allah dan Rasul. Dengan itu insya Allah dia akan dapatkan pahala. Ini penting niat nih, penting. Perhatikan nih. Banyak orang nggak jeli di sini, subhanallah. Pasang niat tersebut. Pasang niat solehah tersebut sehingga setiap apapun yang dilakukan oleh ibu tersebut dia akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah. Contoh ketika dia menyusui anaknya, dia mengucapkan Bismillah, dia niatkan air susu ini mudah-mudahan bisa menjadikan anak saya anak yang saleh. Karena ini kewajiban saya sebagai seorang ibu dan ini perintah dari Allah tabaraka wa taala juga Nabi SAW. Menyusui dapat pahala. Coba siapa yang nggak mau? Ketika seorang ibu sibuk di dapur, seorang istri sibuk di dapur menyiapkan, dia akan dapat pahala besar luar biasa itu, masya Allah. Masya Allah, dengan syarat dia ikhlas lillahi ta'ala, jangan ngedumel. Kemudian apa? Dia pasang niat salehahnya. Semakin banyak niat salehah, semakin banyak niat yang baik yang dia tanamkan dalam hatinya, insya Allah ta'ala semakin banyak didapatkan pahala. Maka jangan berkecil hati, masya Allah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ada satu penanya, Ustadz, di Clubhouse. Tafadhol, Bismillah, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya, semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada Ustaz dan kepada kita seluruh saat ini, Ustaz. Afwan izin bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan beberapa hal ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu, Ustaz. Nah, bolehkah anak katakanlah dalam 10 hari terakhir itu anak tidak memperhatikan ciri-cirinya, cuman anak menganggap maksimalkanlah setiap malam, Ustaz. Jadi anak nggak cari ciri-cirinya. Syukran, Ustaz. Nah, itu yang saya katakan tadi, kita jangan terlalu menyibukkan diri dengan mencari kapan Lailatul Qadar tersebut, dari ciri-cirinya dan seterusnya. Walaupun hal tersebut dibolehkan ya, walaupun hal tersebut dibolehkan karena para sahabat sebagaimana saya katakan tadi, seperti Ubay bin Ka'ab dan seterusnya, mereka kemudian mencari, melihat tanda-tanda tersebut. Tapi kemudian bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang kemudian diharuskan, tidak. Yang kita dianjurkan adalah tadi apa yang antum lakukan, betul apa? Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Mau tanda-tanda seperti apa nggak ada urusan. Yang penting saya sapu bersih 10 malam ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam beribadah dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah saya. Titik, selesai. Mau tanda-tanda seperti apa nggak ada urusan saya. Yang penting saya 10 hari ini benar-benar menghidupkan malam. Dan itu memang yang harus dilakukan, subhanallah. Tapi bukan berarti orang-orang yang kemudian mencari, melihat dan sebagainya. Karena para sahabat pun ternyata apa? Melihat tanda-tanda tersebut, mencari tanda-tanda tersebut, dan itu dibolehkan. Nah, itu dibolehkan, tapi bukan kemudian sesuatu yang memang dianjurkan. Jadi bedakan nih, amal ibadah pada malam itu sama melihat tanda-tandanya. Tapi kalau seorang banyak ini menyibukkan diri melihat tanda-tandanya, amalnya lupa. Nah, ini kan salah yang seperti ini, kan yang seperti ini tertipu. Jauh lebih baik apa yang antum lakukan tadi, betul, menyibukkan diri dengan amal ibadah, tapi tidak terlalu memikirkan tentang tanda-tandanya. Allah a'lam. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Ini dari Clubhouse. Tafadhol Ukti Piliani. Mohon tidak melembutkan suaranya. Monitor Ukti. Ukti Piliani. Oke, sepertinya ada kendala jaringan Ustadz. Mungkin kita akhiri saja dengan intisari dari kajian hari ini Ustadz, dan ditutup dengan kafaratul majelis dari Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. 10 hari di Ramadan ini, ikhwan, banyak ulama yang mengatakan adalah 10 hari terbaik. Sebagian ulama mengatakan ini 10 malam terbaik. Ketika kita mengetahui 10 hari dan 10 malam terbaik ini, apa yang kita lakukan pada 10 malam ini, ikhwan? Kalau untuk mencari duniawi, kita mati-matian luar biasa. Banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, luar biasa. Untuk mencari duniawi, yang duniawi tersebut nggak kita bawa setelah mati. Nggak kita bawa setelah mati, subhanallah. Kecuali kita sedekahkan, itu lain cerita, amal tersendiri. Kenapa? Tentang masalah akhirat, surga Allah Azza wa Jalla, kita tidak bersemangat. Seperti orang-orang yang mencari dunianya luar biasa. Ahlul dunia, ketika mencari dunianya, Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa semangat. Imam Hasan al-Basri mengatakan, apabila ada orang-orang yang mengalahkan dirimu dalam masalah dunianya, salahkan dirinya dalam masalah akhiratnya. Maksudnya apa? Bukan hal penting ketika seseorang kalah atau menang masalah dunia. Tapi yang terpenting itu masalah akhirat. Di sini bukan berarti saya kemudian nggak boleh cari dunia, bukan itu maksudnya, tidak. Yang saya katakan tadi, kita 1 tahun sudah nyari dunia, Allah cuma minta 10 malam, bukan 10 hari, bahkan 10 malam. Masa masih kita sibukkan diri kita dengan dunia dan dunia dan dunia yang tidak akan ada habisnya, ikhwan, dunia ini. Walam yamla'u fahu illa turab, kata Nabi SAW. Dan manusia itu tidak akan berhenti sampai mulutnya itu penuh dengan tanah, sampai masuk ke lubang kubur baru selesai cari dunia. Akhirat Allah Azza wa Jalla baqi, kekal.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka jadikan dari kita orang-orang yang cerdas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsu buruknya dan beramal untuk alam setelah kematian. Berbekal untuk alam setelah kematiannya. Wal ajiz. Dan orang yang lemah, orang yang bodoh, kata Nabi SAW, man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata, wa tamanna 'ala Allahi amani. Kemudian setelah itu berangan-angan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang milih, mau jadi orang yang cerdas atau mau jadi orang yang tertipu, ya kawan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menghidupkan malam dari 10 malam ini sehingga Allah bisa berikan Lailatul Qadar kepada kita semua. Sehingga ketika selesai Ramadan dosa-dosa kita diampuni dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, setelahnya siap menjalani kehidupan ini menjadi orang yang bertakwa di kehidupan dunia ini. Wallahu taala nusab. Ini mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.